Coba ya dibayangkan dari tahun 86 alatnya ada. Tetapi baru bisa dioperasikan hari ini atau angkatan yang sekarang ini baru bisa dilaksanakan pelatihannya. Seperti kemarin pembagangan ke Jepang, kemudian kerjasama G2G, ya selalu kami informasikan. Alhamdulillah waktu dekat ini juga akan ada BLKLN namanya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, khusus nanti akan menangani pelatihan-pelatihan pasca ke luar negeri dari masyarakat kita yang ingin berangkat ke luar negeri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Suhaidi selaku host Warta Rinjani. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun saja berada. Di studio kami telah hadir narasumber kita, lalu Wardi Sarjana Komunikasi, Kepala Lembaga Latihan Kerja Lombok Timur. Saya to the point aja, Pak Wardi. Khusus Lombok Timur ini tingkat tenaga kerja itu kan masih sangat minim. Nah, lembaga latihan kerja Lombok Timur ini kan membutuhkan satu serapan ataupun inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu tenaga kerja kita sehingga bisa bersaing di tingkat lebih atas gitu. Bisa disampaikan? Oke. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ahmad Wardi, Kepala LLK Selong, dengan senang hati memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat khususnya Lombok Timur. Tak lupa juga saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim khususnya di Lombok Timur, ya, dan dimanapun berada. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa Lokal Latihan Kerja Selong dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan programnya, menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja khususnya di masa-masa pandemi ini, Pak Swadi, luar biasa. Kita berinovasi. Beberapa inovasi dalam penyelenggaraan ini adalah terkait dengan interaksi antar instruktur dan siswa. Alhamdulillah dengan berkat teknologi, tanpa mengurangi dari hajat atau maksud pelatihan itu sendiri, maka proses pelatihan itu tetap berjalan lancar walaupun kondisi pandemi yang menghantam negara atau dunia ini pada awal tahun 2020 kemarin itu. Inovasi yang kami maksud itu adalah pembelajaran secara online ini, Pak Swedi. Jadi instruktur mau tidak mau dia harus berkreasi, membuat konten pengetahuan terkait dengan knowledge atau pengetahuan yang dia mau ingin sampaikan. Ya, banyak media-media pembelajaran yang sudah kita difasilitasi, ya, entah itu lewat Zoom meeting, kemudian OSAP lah namanya. Nah, alhamdulillah itu kita gunakan sehingga proses pembelajaran ini tetap berjalan. Nah, adapun tentang permasalahan, tentu semua daerah permasalahan tentang ketenaga kerjaan, pengangguran, kemudian lapangan kerja, kemudian daya saing yang kalah, kemudian kita produktivitas yang rendah. Nah, kita juga terus berusaha untuk bagaimana alumni ini bisa diterima di dunia usaha, kemudian paling tidak juga dia bisa berwirausaha mandiri, sehingga setelah pelatihan mereka tidak lagi menganggur, mereka tidak lagi
tidak punya penghasilan. Nah, itu harapan kita. Nah, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi saat ini proses pelatihan tetap berjalan, terutama dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang menggunakan masker, cuci tangan, kemudian sanitizer, kemudian mengukur suhu, menjaga jarak juga. Ya, alhamdulillah dari proses ini terus kita tingkatkan tujuan dari pemerintah daerah ini dalam menuntaskan pengangguran. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit, tanyakan sedikit Pak Ardi, dari tahun ke tahun berapa persen tenaga kerja alumni kita di LLK ini bisa terserap di perusahaan-perusahaan besar gitu? Oh ya, jadi begini Pak Suhadi, kita bicara misalnya tahun ini, tahun 2021 kita sudah menyelenggarakan pelatihan untuk 11 kejuruan, sebanyak 15 kelas. Ada 240 siswa kemarin yang kita latih pada angkatan pertama itu periode Januari, Februari dan masuk Maret kemarin. Alhamdulillah dari 240 orang itu kita bisa bekerja sama dengan 99 dunia usaha dan dunia industri, ya, yang kemarin kita bisa mengadakan MOU dengan perusahaan tersebut, sehingga alhamdulillah sebelum siswa ini dilatih, mereka sudah ada kejelasan tempat mereka bekerja ini, Pak Soedi. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah selesai kemarin di pertengahan Maret, perusahaan yang sudah kita jalin kerjasama itu sudah bersedia menerima mereka. Jadi artinya mereka sudah bisa dijadikan sebagai tenaga tetap gitu. Betul. Itu harapan kami, penempatan alumni setelah pelatihan ini di dunia perusahaan atau dunia usaha yang sudah menjalin kerjasama ini, harapan kami mereka tetap bekerja di sana. Ataupun kalaupun tidak, nanti bisa dia setelah banyak pengetahuan pengalaman dia bisa mandiri berwirausaha mandiri. Ini juga harapan. Berarti ini kan kabar baik juga ketika alumni LLK sendiri diterima di dunia industri, dunia kerja ya. Nah, dalam hal ini Pak Wardi, sumber daya manusia kita di Lombok Timur ini kan masih dianggap mediocre ya, di tengah-tengah, artinya tidak jelek dan juga tidak lebih baik gitu. Nah, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kita, terutama yang menjadi siswa di LLK ini, apa yang lebih diutamakan oleh LLK? Ya, baik, untuk meningkatkan daya saing dari tenaga kerja kita, tentu kita juga sebagai lembaga Lokal Latihan Kerja Selong ini terus melakukan pembenahan, terus melakukan inovasi. Contoh misalkan setiap tahun instruktur harus kita upgrading kemampuannya. Jadi menyesuaikan dengan pengetahuan pada saat kekinian ini. Nah, kemudian yang kedua, tentu prasarana dan sarana peralatan workshop juga kita harus tingkatkan kualitasnya, tingkatkan juga jenisnya, sehingga siswa atau peserta pelatihan ini baik dari sisi pengetahuan juga akan kita tingkatkan. Nah, kemudian dari sisi peralatan yang digunakan juga terupdate. Nah, ini yang kita terus lakukan. Belum lagi pengembangan kejuruan yang saat ini misalkan yang tren digital marketing. Nah, kita sudah ada pengembangan kejuruan di sana. Nah, sehingga apapun kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, LLK Selong dalam hal ini selalu mengantisipasi, selalu berinovasi pengembangan kejuruan itu. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah melaksanakan program pelatihan digital marketing, pemasaran secara online. Nah, alhamdulillah sedang berlangsung saat ini. Berarti ini sebuah kejuruan baru nih, digital kejuruan baru. Nah, kalau jumlah kejuruan di LLK ini berapa tuh? Kejuruan kita ada 11 kejuruan dengan 9 yang sudah terakreditasi. Artinya terakreditasi ini adalah bahwa penyelenggaraan pelatihan itu sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Artinya mereka siap bersaing ketika sudah menjadi keluar dari LLK itu. Perlu diketahui bahwa
alumni atau peserta yang kita latih ini telah dibekali oleh 3 komponen dasar pengetahuan, 3 komponen dasar kompetensi. Yang pertama itu dia knowledge istilahnya, jadi pengetahuan terhadap suatu kejuruan tertentu. Dia harus tahu tentang kompetensi kejuruan yang sedang mereka pelajari. Nah, ini penting, ini mengetahui apa yang dikerjakan itu, mengetahui apa yang dia perbaiki itu. Ini knowledge namanya. Nah, ini yang biasa oleh teman-teman baik disampaikan oleh secara online maupun tatap muka. Lalu kemudian mereka harus menguasai skillnya. Skill ini adalah kemampuan melaksanakan usaha, kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang ia ketahui. Artinya kalau dia ketahui ininya rusak, dia harus tahu cara memperbaikinya. Itu skillingnya. Jadi dibekali juga dengan skilling. Tidak hanya dia tahu, tetapi dia bisa memperbaiki, melakukan apa yang dia tahu itu. Sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga adalah knowledge, skilling, dan attitude. Etikanya. Jadi bekerja, di samping orang memiliki pengetahuan, di samping orang memiliki skilling, orang juga harus bisa menguasai etika. Tata tertib cara bekerjanya seperti apa. Nah, etika ini juga sangat menentukan. Nah, itu yang kita bekali, sehingga adik-adik dengan pengetahuan yang 3 komponen dasar ini, insya Allah bisa diterima di perusahaan yang bonafit, kemudian bisa berdaya saing, meningkatkan produktivitasnya. Sejauh ini untuk tenaga kerja kita, terutama yang lulusan LLK ini, di perusahaan mana saja yang dianggap bonafit? Apakah mereka sudah ada yang bekerja di luar negeri atau masih berkutat pada di wilayah NTB saja? Tentu kita harus pahami bahwa dunia industri atau dunia usaha yang ada di daerah kita ini kecil menengah lah ukurannya, sehingga mungkin ukuran industri yang besar mungkin belum ada yang di sini. Alhamdulillah kemarin ada lulusan kita di kejuruan las itu sudah bekerja di Batam, dengan gaji mungkin lumayan tinggi, di atas 10 jutaan itu. Lulusan tahun 2019 sudah salah, ada di Batam. Itu kejuruan yang memang produksi sifatnya yang menjadi prioritas. Kalau yang perusahaan di Lombok Timur ini tentu kecil menengah sifatnya, skalanya, sehingga adik-adik yang bekerja, adik-adik yang ditempatkan pasca dia latihan di perusahaan ini juga tentu bergabung dengan perusahaan tersebut. Sejauh ini LLK juga perlu kan memberikan pelayanan khusus terhadap tenaga yang ada di LLK sendiri. Nah, pelayanan khusus ini apakah dalam bentuk memberikan perhatian serius terhadap instrukturnya ataupun dengan siswanya gitu? Mana yang menjadi prioritas utama? Dalam pelayanan kami tetap memprioritaskan calon peserta atau peserta sendiri. Baru kita lakukan pemenahan ke dalamnya. Artinya kita buka akses yang seluas-luasnya bagi calon peserta pelatihan. Ini kita lakukan lewat media online, kemudian media sosial, kemudian pamflet, pengumuman kita sebar luaskan, sehingga masyarakat khususnya Lombok Timur ini betul-betul akses terhadap pelatihan di LLK Selong ini semakin luas, semakin besar. Sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan secara gratis juga bisa dia peroleh. Alhamdulillah dengan terus kita berbenah, terus kita berinovasi, semua kejuruan yang ada di LLK Selong saat ini telah memenuhi standar secara mutu, standar secara pelaksanaan. Ini yang dibuktikan dengan tadi yang 9 kejuruan sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional. Kemudian pembenahan di instruktur juga kita terus lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan
kualitasnya dia, kemudian sarana prasarana kita coba terus tingkatkan sesuai dengan kebutuhan itu. Sehingga gabungan dari SDM kita kuat, program kita inovasi, siswa ini diberikan akses yang seluas-luasnya untuk masuk ke pelatihan ini. Paling tidak PR kita yang sama-sama menurunkan pengangguran, kemudian PR kita yang sama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. LK Selong bisa berandil di situ. LK Selong bisa berbuat di situ. Yang jadi pertanyaan sekarang juga kan masih ada kejuruan-kejuruan yang mungkin dibutuhkan oleh dunia kerja gitu kan. Nah, ini juga menjadi PR LLK. Kira-kira apa yang dianggap memiliki nilai daya saing nanti ketika kejuruan-kejuruan baru itu dibuka? Nah, ini kan masih membutuhkan inovasi baru kan, LLK. Apa kira-kira menjadi harapan itu? PR. Terutama yang kejuruan baru ini ya. Perlu saya sampaikan di sini, kejuruan baru yang digital marketing ini kan, pemasaran secara online, tentu memang butuh sarana prasarana yang ideal. Yang saat ini memang standar. Apa yang kita butuhkan, mungkin spek komputernya harus tinggi, kemudian ada langganan internet yang web istilahnya itu yang kita beli website-nya ada. Itu juga tantangan kita ke depan. Tapi bukan berarti itu kita menjadi lemah, ini menjadi energi kita untuk terus pengembangan kejuruan. Kemudian ada lagi yang saat ini kejuruan yang kita buka baru, peralatannya lama, itu peralatannya tahun 86, mesin Tekmek atau manufaktur orang bilang mesin-mesin untuk membuat baut, bubut, membuat gerigi mesin. Itu kita adakan pelatihan saat ini. Jadi alatnya memang lama. Jadi semenjak LLK berdiri di situ, alatnya langsung di drop. Nah, baru tahun ini diadakan pelatihannya. Coba bayangkan dari tahun 86 alatnya ada, alat mesin bubut baru bisa dioperasikan hari ini atau angkatan yang sekarang ini baru bisa dilaksanakan pelatihannya. Ini berkat apa? Ya, pembenahan instruktur, kemudian penguatan sumber daya kita. Ayo, siapa yang bisa perbaiki ini? Kan alatnya sudah lama itu, jadi lama sekali, sudah 36 tahun yang lalu. Sekarang baru kita bisa mengadakan pelatihannya menggunakan alat itu. Ini kan masih banyak orang masyarakat juga mempertanyakan ini, Pak Wardi, terkait dengan LLK, hubungan antara LLK dengan BLK. Sejauh mana sih kerjasama BLK dan LLK sehingga masyarakat yang benar-benar ingin mengakses menjadi tenaga kerja yang bermutu itu bisa terlaksana gitu. Kalau BLK Lombok Timur itu UPTP milik Kementerian Ketenagakerjaan yang tempatnya di Lombok Timur. Alhamdulillah kita bersyukur ditempatkan di sini. Dan BLK Lombok Timur ini khusus untuk pariwisata dan perhotelan, kapal pesiar, pariwisata. Kemudian kita LLK Selong di milik Pemda, yang di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebuah lembaga penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja, dari tugas dinas. Nah, kaitannya dengan BLK Lombok Timur dengan LLK adalah LLK sebagai BLK binaan. Jadi LLK binaan dari BLK Lombok Timur ini itu di 3 provinsi, Bali, NTB sama NTT. Terpusat di sini dan terpusat di BLK Lombok Timur. Jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan ke LLK Selong. Artinya bahwa program-program APBN, program pelatihan yang sumber anggarannya dari pemerintah pusat itu dititip anggarannya di BLK Lombok Timur. Gitu. Nah, berarti ada semacam kerjasama yang tidak bisa dipisahkan gitu antara LLK. Kerjasama itu dalam bentuk apa gitu? Kemarin kita sudah lakukan kerjasama yang
sudah tidak dapat dipisahkan barangkali namanya. Jadi dari tahun ke tahun kita ada kejuruan bahasa Inggris, ya kejuruan bahasa Inggris. Lalu kejuruan bahasa Inggris ini ketika dia terjun ke dunia pariwisata atau perhotelan atau kapal persiar harus memiliki skill tertentu, tidak hanya bahasa saja. Nah, LLK yang ada di daerah ini di Kabupaten Lombok Timur ini itu menyiapkan bahasanya. Nah, setelah bahasanya oke, baru nanti kita kirim ke BLK Lombok Timur untuk dilatih skill yang lain terkait dengan keahlian yang diinginkan di bidang pariwisata dan kapal pesiar. Ya, artinya tidak bisa dipisahkan. Kami dengan LLK dan BLK binaan di 3 provinsi ini adalah ada LLK dan BLK binaan dari BLK Lombok Timur. Bagaimana cara menarik masyarakat kita ini supaya mereka benar-benar ingin mau masuk dalam kelas di LLK ini? Oh ya, jadi begini Pak Soedi, alhamdulillah berkat teknologi sekarang ini semua tahu, semua mengetahui LLK Selong, bahkan semua orang bisa mengakses seluas-luasnya LLK Selong ini, sehingga kuota yang ada di dalam penyelenggaraan kami atau menjalankan program itu selalu terbalik dengan peminatnya. Artinya bahwa antusias masyarakat, ya saya kasih contoh misalnya kemarin kami terima 240 orang, yang daftar itu 1.300. Nah, ini berkat dari akses informasi yang kita buka seluas-luasnya. Lalu bagaimana cara menyaringnya sekarang? Bagaimana kita menentukan bahwa dari yang 1.300 ini betul-betul memiliki minat, bakat, dan memang sungguh-sungguh ingin melakukan pelatihan. Nah, itulah fungsi kami di sini dalam hal rekrutmen dan penyeleksian. Ada beberapa tahapan ketika orang mendaftar secara online. Ini perlu diketahui oleh semua pihak atau semua masyarakat bahwa mendaftar di LLK Selong itu sekarang sudah menggunakan online. Sistem online. Saya dibuka di Sisnaker namanya. Situsnya Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Berarti bisa dibuka di website itu ya? Bisa dibuka di website itu. Dan harus mendaftar di situ. Wajib mendaftar lewat situ. Lalu yang kedua, itu sudah secara otomatis nanti akan terseleksi secara administrasi kalau tidak bisa mendaftar secara online. Berarti ada persyaratan-persyaratan khusus nanti yang diberikan di sana. Ada persyaratan khusus yang memang dia harus upload ke sana untuk memenuhi sebagai pendaftar dulu. Lalu baru yang kedua kita lakukan seleksi secara tertulis. Nah, ini kita libatkan psikolog. Jadi mengetahui bahwa orang-orang yang mendaftar ini betul-betul minat enggak? Betul-betul sungguh-sungguh enggak? Dan betul-betul butuh apa enggak pelatihan itu? Nah, sehingga tahapan daripada proses seleksi ini tidak hanya sampai di tertulis, kita lakukan juga seleksi terakhir itu wawancara. Nah, kita gali lebih dalam lagi apakah mereka benar-benar berminat, benar-benar berminat dalam pelatihan ini, sehingga pada saat pelaksanaan jadi tidak terlalu lelah kita mengarahkan, tidak terlalu banyak hal yang kita berikan motivasi supaya mereka gairah, semua mereka sungguh-sungguh mengikuti pelatihan karena memang sudah terseleksi. Jadi kita betul-betul saring di bidang inputnya ini, sehingga pada saat pelaksanaan alhamdulillah lancar. Dan pada saat menentukan bahwa mereka telah memiliki kompetensi ataupun tidak, kita akan uji mereka melalui uji kompetensi. Siapa yang menguji ini ada lembaga lain, BNSP namanya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu dari pihak independen yang akan mengecek bahwa peserta didik kita atau peserta pelatihan kita ini telah memiliki kompetensi apa belum. Nah, jadi kita datangkan mereka. BNSP yang kita gunakan untuk menguji kemampuan peserta kita ini adalah dari LSP 2 Solo, Surakarta. Berarti harus dari lembaga independen gitu. Iya, BNSP ini. BNSP ini khusus menguji kompetensi terhadap kemampuan seseorang.
Nah, kemudian BNSP dari Surabaya. Alhamdulillah kita punya LSP di Lombok Timur yang akan menguji kemampuan daripada adik-adik yang melakukan pelatihan ini. Sudah berapa banyak kira-kira lulusan kita di LK ini yang sudah memiliki sertifikat kompetensi? Ya. Kemarin tahun angkatan pertama di tahun 2021 ini dari 240 orang, 240 orang yang kita latih sebanyak 176 orang yang mengikuti ujian kompetensi. Mereka yang lulus, dianggap lulus itu? Bukan, ya ini yang ikut, yang ikut dulu. Ya. Karena ada beberapa kelas yang belum ada uji kompetensinya atau LSP yang mengujinya belum ada. Karena terbentur kejuruan yang belum masuk ya. Kejuruan yang belum masuk dan kejuruan yang memang diambil kayak bahasa Inggris misalkan. Untuk saat ini belum ada uji kompetensinya ya. Sehingga kita ikutkan. Dari 176 itu Pak Swedi ada 98% yang siswa kita lulus. Yang lulus. Ini artinya apa? Bahwa semua yang kita latih, peserta yang kita latih ini adalah sudah sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia atau sesuai dengan SKKNI istilahnya, standar kerja nasional Indonesia. Berarti yang memiliki siswa LK yang memiliki sertifikat uji kompetensi ini nanti mereka bisa bekerja di mana saja? Bisa bekerja di mana itu sebagai persyaratan utamanya tuh? Iya, jadi siswa yang di LK ini di samping dia diberikan sertifikat pelatihan yang menerangkan bahwa mereka pelatihan dari tanggal sekian sampai sekian, juga nanti kalau dia lulus memiliki sertifikat kompetensi tadi yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi sesuai dengan kejuruannya berdasarkan standar kerja kompetensi Indonesia SKKN. Nah, SKKN ini nih kan logo Garuda itu diterbitkan hanya oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta. Sehingga ini tidak bisa dicetak di sembarang. Nah, sesuai dengan yang dibilang Pak Swedi tadi, ini berlaku di semua perusahaan dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun itu digunakan. Karena sertifikat kompetensi itu dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya. Keterkaitannya lagi dengan pemerintah daerah sendiri, terutama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini, bagaimana bentuk konsolidasi dan bentuk kerjasama, gitu. Dari Dinas Tenaga Kerja yang merupakan jalur komunikasi secara langsung kita, atau LLK Selong merupakan UPTD dari Disnaker, unit pelaksana teknis dinas. Tentu antara LLK dengan dinas tidak bisa dipisahkan, artinya bagian dari Dinas Tenaga Kerja. LLK Selong ini program-program yang ada di dinas terkait dengan penempatan juga selalu kami koordinasi, seperti kemarin pembagangan ke Jepang, kemudian kerjasama G2G, selalu kami informasikan dengan bidang terkait di dalam satu dinas tersebut. Alhamdulillah waktu dekat ini juga akan ada BLKLN namanya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, khusus nanti akan menangani pelatihan-pelatihan pasca ke luar negeri dari masyarakat kita yang ingin berangkat ke luar negeri. Nah, itu tempatnya nanti rencananya ini adalah di LLK. Berarti setiap nanti masyarakat kita atau siswa kita yang ingin bekerja di luar negeri, pembekalannya harus lewat LLK dulu, atau nanti yang merekomendasi Dinas Tenaga Kerja gitu. Sekarang orang bekerja ke luar negeri itu mau tidak mau harus memiliki sertifikat kompetensi. Itu salah persyaratan utamanya sekarang. Syarat utama. Itu artinya mereka harus dilatih dulu. Nah, oleh PT yang penggerak jasa tenaga kerja khususnya ke luar negeri ini, mau tidak mau juga harus mereka mengikutkan atau melatih
calon tenaga kerja atau PMI, pekerja migran Indonesia ini di Balai Latihan Kerja yang ada, atau dalam hal ini Balai Latihan Kerja Luar Negeri namanya. Nah, siapa yang memiliki itu? Ya tentu kalau tidak salah kita dengar informasi, ada 2 lembaga di Lombok Timur ini yang telah memiliki izin sebagai tempat melakukan pelatihan kerja khusus untuk PMI yang ke luar negeri. Nah, kerjasama dengan kita dalam hal ini mungkin dengan workshop, dengan tempatnya itu kita sambut baik, sehingga PMI kita yang bekerja ke luar negeri sudah memiliki keterampilan, sudah memiliki kompetensi kerja, sehingga tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri ini memiliki daya saing, memiliki produktivitas yang tinggi. Berarti sejauh ini Pak Wardi, negara mana saja yang bisa yang sudah menyerap tenaga kerja kita, terutama yang menjadi alumni LLK itu maupun BLK itu? Sejauh ini. Kalau LLK Selong sendiri dalam melaksanakan kerjasama dengan BLK LN, ini baru tahap koordinasi dan pemantapan yang kami rencanakan tahun ini mungkin bisa berjalan. Nah, sehingga khusus untuk alumni kami yang bekerja ke luar negeri, apalagi ada MOU, mungkin belum ada kami tercatat, tapi yang pasti dengan memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang ada, kemanapun mereka bekerja, dimanapun mereka tempat berkarya, kami meyakini mereka dapat bersaing, mereka memiliki produktivitas yang tinggi dalam hal bekerja. Berarti masih dalam penjajakan ini. Dalam masa penjajakan, apakah melibatkan Dinas Tenaga Kerja atau secara kelembagaan LLK sendiri yang akan melakukan itu? Tentu tidak terlepas dari dinas bahwa pembekalan PMI yang bekerja ke luar negeri ini melibatkan LLK sebagai tempat workshop pelatihannya dengan BLK LN milik swasta yang ada. Ya tentu koordinasi, kemudian konsultasi dengan dinas terkait, dalam hal ini mungkin Pak Kadis, ya, kemudian kepala bidang P2K2 namanya di situ, penempatan perluasan tenaga kerja. Terus kita koordinasi. Harapan kita LLK sebagai lembaga milik pemerintah daerah tentu ingin menyumbangsi, ingin memberi sumbangsi yang banyak terhadap PMI ini, terutama dalam pembekalan keterampilan. Entah itu harus kerjasama dengan BLKLN kah caranya, atau dengan cara apa, tetapi yang pasti ada kontribusi kita LLK Selong ini sebagai lembaga pemerintah daerah terhadap PMI yang bekerja ke luar negeri, sehingga daya saing, daya produktivitasnya tinggi dia nanti di negeri orang. Artinya kan ada semacam output dari LLK sendiri bahwa tenaga kerja Lombok Timur tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja luar, kan? Iya, itu yang kita harapkan ini. Ini kan pasti ada semacam fasilitas maupun sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan lebih baik oleh LLK. Sejauh ini yang menjadi PR, kebutuhan sarana itu apa saja yang belum bisa dicapai oleh LLK? Ya, dari beberapa tahun ini ya peningkatan sudah luar biasa di LLK Selong. Dari segi pengembangan kejuruan sudah luar biasa, yang dulu dari 5 kejuruan sekarang sudah tambah menjadi 11 bahkan 12 kejuruan dengan masuknya bubut ini menjadi 12 kejuruan. Sudah merupakan perkembangan yang luar biasa, dari 6 kejuruan sampai ke 12 kejuruan. Kemudian tentu sarana prasarana juga terus kita benahi, revitalisasi peralatan namanya. Alhamdulillah kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan kita bisa dapat peralatan itu senilai 3 miliar, itu tahun 2019 kalau salah, 2019 ada peralatan, sehingga nyaris semua workshop sekarang sudah memiliki peralatan sarana untuk penyelenggaraan pelatihan itu sudah
standar. Memadai, cukup memadai lah ya. Iya. Kemudian berikutnya yang perlu mungkin barangkali ke depan terus kita tingkatkan adalah sarana prasarana workshop ruang kelas. Ruang kelas ini pun kita butuhkan. Harapan kita ke depan ini bisa terpenuhi. Kemudian sarana prasarana jalan di lingkungan itu harus diperbaiki. Ya, itu harapan kita ke depan sehingga workshopnya oke, pengembangan kejuruannya ada, lingkungan sarana prasarana juga menunjang. Sehingga harapan kita siswa yang belajar atau peserta yang belajar samping nyaman, kemudian pelatihannya standar, kemudian kompetensinya oke. Harapan terakhir nanti adalah mereka bisa bekerja di dunia usaha atau mereka bisa berwirausaha mandiri. Nah, harapan kita ke depan tadi prasarana berarti tidak melulu lulusan dari LLK ini mereka bekerja di perusahaan atau di pihak lainnya, mereka juga diminta untuk berusaha mandiri gitu. Iya, karena harapan kami ya penyelenggara lah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan dunia usaha dan dunia industri yang menyerap peserta kami ini, pilihan lain adalah mereka harus berwirausaha mandiri. Ya, kenapa kita tuntut mereka untuk berwirausaha mandiri? Mereka telah memiliki kemampuan, mereka telah memiliki skill. Lalu bantuan peralatan dari pemerintah daerah juga ada. Berarti dia diminta untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Menciptakan lapangan kerja. Nah, sekarang kita serahkan ke mereka ini mau ndak dia. Nah, tapi alhamdulillah selama kami menjalankan pelatihan ini tidak hanya skill, tidak hanya pengetahuan yang kita berikan, tetapi soft skillnya. Ya, bagaimana memotivasi mereka untuk berusaha, berwirausaha, bagaimana kita memotivasi mereka untuk terus semangat mendirikan usaha baru. Berarti juga mensupport manajemennya. Ya, ada pelajaran soft skillnya juga kita berikan. Jadi pengetahuan yang berkaitan dengan berwirausaha, pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana cara bekerjanya yang baik, berkomunikasi dengan pelanggan, pengelolaan keuangan yang baik, itu juga kita berikan pengetahuan itu. Nah, kalau support peralatan sendiri terhadap mereka yang sudah masuk dalam kelas belajar itu bagaimana? Di LLK Selong ada 3 program yang kita laksanakan. Pertama program dari APBN, yaitu pelatihan yang sumber anggaran dari APBN. Ini pelatihannya yang hanya ditanggung gratis semua, mulai dari biaya pelatihannya, kemudian konsumsinya ditanggung, kemudian asuransinya, modulnya, pakaiannya, sama transportnya. Tapi tidak ada bantuan peralatan. Lalu program yang kedua adalah program dari APBD, yaitu pelatihan yang dibiayai oleh APBD. Pelatihan ini terbalik, artinya mereka tidak dibekali oleh transportnya, nggak ada, konsumsinya nggak ada, baju nggak ada, tapi mereka diberikan peralatan. Nah, jadi setelah selesai mereka diberikan peralatan. Harapan kita setelah selesai pelatihan mereka akan diberikan mereka akan mendirikan usaha mandiri. Lalu yang ketiga program swadana. Jadi masyarakat sendiri yang berswadaya bahwa membiayai dirinya sendiri untuk pelatihan di sana. Itu berdasarkan perda juga, peraturan daerah. Mungkin closing statement dulu Pak Wardi sebelum mengakhiri talkshow ini. Apa harapan-harapan Pak Wardi sendiri terhadap siswa yang sedang mengikuti pelatihan di LLK saat ini? Harapan kita kepada seluruh alumni khususnya, silakan digunakan ilmu yang telah dipelajari di Lokal Latihan Kerja Selong, kemudian silakan bekerja mandiri, usaha mandiri dengan bekal yang sudah diberikan. Lalu bagi alumni yang sudah bekerja, yang sudah diterima di dunia industri, dunia usaha, yang sudah menjalin kerjasama dengan LLK Selong, kami titip pesan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh dedikasi, bekerja dengan penuh profesionalisme, sehingga produktivitas kerja, kemudian kemampuan bekerja, kemudian skill dalam bekerja
itu bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan produksi. Lalu bagi adik-adik yang sedang menjalankan pelatihan yang saat ini, ya kami harapkan untuk tetap sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini, karena pelatihan ini hanya sekali, artinya adik-adik tidak bisa mengikuti tahun depan lagi karena sudah terdaftar secara online di kementerian, bahwa namanya sudah terdaftar, jadi tidak boleh mengulang lagi. Oleh karena itu kami berharap untuk ikuti dengan sungguh-sungguh. Ini kesempatan yang luar biasa, dari ribuan orang hanya saudara-saudara yang terpilih sebagai peserta. Oleh karena itu harapan kami untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh, ikuti tata tertib, ya, ikuti pelatihannya dengan baik, sehingga pada saat selesai nanti adik-adik atau alumni bisa memperoleh kemampuan, memperoleh kompetensi kerja yang diharapkan. Dan terakhir, mungkin uji kompetensi juga akan dilaksanakan setiap selesai pelatihan untuk memastikan bahwa mereka telah memiliki kemampuan secara kompetensi, kemampuan secara standar sesuai dengan SKKNI. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Kepala Lokal Latihan Kerja Selong Lombok Timur, Pak Wardi, Ahmad Wardi Eskom. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.